Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah atasan Anda mengumpulkan semua karyawan untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian, pada saat Anda diminta atasan Anda hanya untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut. Tiba-tiba, rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut Anda, wajar saja karena dalam kondisi komunikasi harus berlangsung dua arah. B. Mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya. Namun ini adalah hal yang wajar di dalam sebuah diskusi. C. Harusnya dia mendengarkan saya dulu, lalu baru berbicara. D. Seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. E. Teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Artinya, indikasinya adalah memiliki integritas sosial yang dibutuhkan untuk bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya. Selalu memiliki tindakan yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pekerjaan kelompoknya. Selalu berusaha menjadi bagian yang berguna dalam kelompoknya. Dan apabila Anda ditugaskan sebagai pemimpin, maka bagilah tugas-tugas kepada tim secara adil dan proporsional. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan bahwa jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 4, jika Anda memilih opsi E maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. Baik, untuk skor 4, seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. Dan untuk skor 5 yaitu C, harusnya dia mendengarkan saya dulu, lalu baru berbicara. Baik, di sini dapat diartikan bahwa yang dibahas adalah toleransi ya, toleransi dalam bekerja kelompok. Artinya di sini yang harus dipentingkan adalah seseorang yang mampu bertoleransi atau bekerja sama di dalam sebuah kelompok. Maka yang dibahas di sini ada yang lebih ditekankan adalah attitude ya, etika. Etikanya untuk menyampaikan gagasan atau ketika seseorang lain atau seseorang menyampaikan gagasan, maka tindakan kita adalah gitu ya. Jadi, di sini untuk opsi D, seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. Ini juga baik, ini benar. Tetapi yang lebih tepat adalah harusnya dia mendengarkan saya terlebih dahulu karena kondisinya Anda sedang pada tahap menjelaskan tentang pendapat Anda di sebuah diskusi itu. Baik, jadi apabila ada situasi seperti ini maka opsi yang paling tepat adalah C. Baik, indikator soal adalah saling menghargai, bersifat terbuka, dan selalu menghargai orang lain. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah
atasan Anda memberikan tugas untuk presentasi besok pagi. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan kliennya. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Maka sikap Anda adalah A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. C. Membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Maka diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah kreativitas dan inovasi. Baik. Indikatornya adalah bersifat keterbaruan, bersifat optimal adalah hasil yang dicapai lebih cepat pencapaiannya. Selanjutnya adalah memiliki kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan hal yang lama. Selanjutnya, berani mencoba mengerjakan suatu rutinitas dengan cara yang berbeda dari biasanya. Baik, untuk soal ini akan saya susun dari skor yang paling rendah. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi E maka skor Anda adalah 5. Mari kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. Yang pertama, untuk skor 4 D, membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. Untuk opsi E, skor 5 adalah membuat presentasi yang dimuat atau memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Artinya tidak usah dibahas terlalu jauh ya, di sini sudah jelas. Dua-duanya sama-sama membuat presentasi. Baik, di sini membuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Di sini dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar sama saja sebenarnya kan inti, tetapi kalau di sini bahasanya atau verbanya atau kata kerja operasionalnya lebih jelas ya. Sama saja, tetapi kalau di sini menggunakan kata kerja operasional yang lebih jelas. Begitu. Untuk indikatornya adalah menguji cara berpikir kita untuk menciptakan sesuatu yang baru, dapat mudah dimengerti, berupa poin-poin penting dan pemilihan kata-kata yang baik. Jadi, apabila Anda berada dalam situasi seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah gunakan kata kerja operasional, yaitu membuat presentasi yang memuat inti setiap poin yang saya sampaikan. Baik. Poin di sini ada gambar. Nah, poin di sini bisa berupa gambar atau apapun itu yang terkait pada materi yang akan disampaikan, ya. Bisa berupa gambar, grafik, kurva, atau dan lain sebagainya. Baik, dapat dipahami untuk soal seperti ini. Maka apabila Anda berada dalam situasi seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah opsi E. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa pada pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah SOP dalam perusahaan harus dijalankan dengan benar. Dan Anda sebagai karyawan telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun,
Terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan tetap cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaiannya yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Baik, diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Dengan indikasi soal adalah mampu bertanggung jawab pada pekerjaan yang dibebankan. Yang satu, yang kedua adalah mampu menanggung konsekuensi dari dampak tindakan yang ada. Yang ketiga adalah mampu bertanggung jawab dari anggota tim dalam pekerjaan di bawah wewenang Anda. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah, yang kelima adalah, baik. Dapat diartikan jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 4. Dan jika Anda memilih opsi C maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. Untuk skor 4, memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Dan yang kelima, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Artinya di sini sama-sama ya, sama-sama ingin memberikan solusi. Sama-sama solusi. Tetapi tindak lanjutnya, kalau yang E skornya 4, di sini adalah sesuai dengan kemampuan saya dan visi perusahaan. Misi perusahaan. Tetapi untuk ini lanjut pada solusi dan di sini sesuai dengan kondisinya apa, disesuaikan dengan misi agar pekerjaan cepat terselesaikan. Jadi di sini sudah jelas ya melihat kondisinya atau permasalahannya apa sih gitu kan. Kondisi plus misi. Sudah jelas ya? Di sini sama-sama, kalau yang di sini langsung pada misi perusahaan tanpa melihat kondisinya apa. Kalau di sini berdasarkan kondisi, berdasarkan misi perusahaan. Baik, untuk soal seperti ini maka opsi yang paling tepat adalah C. Baik, untuk indikator soal adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda bekerja sebagai seorang manajer yang menangani tugas mengatur karyawan Anda dalam bekerja. Kondisi beberapa bulan ini, ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya.
Terkadang, setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberikan pelatihan. Namun, setelah diamati, tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan adalah A. Memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. E. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Baik, indikasinya adalah selalu belajar memahami orang lain, selalu belajar tugas-tugas dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik, dan selalu belajar untuk manajemen konflik yang baik. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi D maka skor Anda adalah 5. Mari kita bandingkan dari dua skor yang tinggi. Baik, untuk opsi E, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Dan untuk opsi D, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Baik, semuanya sama. Untuk kata kerja operasionalnya sama, memberhentikan. Tetapi, karena Anda bekerja pada sebuah perusahaan, maka harus ada SOP yang jelas. SOP yang jelas ya. Artinya, Anda harus melindungi perusahaan karena ketika Anda melakukan segala sesuatu harus berdasarkan SOP dan harus terdokumentasi agar menanggulangi sesuatu hal yang terjadi yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi, hal ini dilakukan untuk menanggulangi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila itu terjadi. Baik, jadi hal ini dapat menjadi sebagai bukti. Baik, jadi apabila Anda dalam kondisi seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah opsi D. Baik, indikator soalnya adalah sebagai atasan kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan, namun jika tidak ada perubahan maka seseorang atasan harus tegas karena atasan juga punya tanggung jawab untuk pengembangan perusahaan. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda adalah seorang pimpinan pada sebuah perusahaan. Kondisi saat ini di perusahaan yang Anda pimpin sangat buruk. Karena banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik.
Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberi kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan, jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Bagaimana sikap Anda? Opsinya adalah A. Memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikutkan pelatihan. B. Memberi karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan. C. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung hal ini tidak terhindarkan. D. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. E. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah kemampuan mengkoordinir orang lain. Maka, indikasinya adalah selalu belajar memahami orang lain, selalu belajar untuk tugas-tugas dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik, dan selalu belajar untuk manajemen konflik yang baik. Untuk soal ini akan kita susun dari urutan skor yang paling rendah. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sedangkan yang kelima adalah baik. Dapat diartikan, jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi, yaitu 4 dan 5. Yang pertama, untuk skor 4 adalah opsi E. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Untuk opsi D, pemimpin sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Di sini poin pentingnya adalah kondisi karyawan yang akan resign dari perusahaan dan keuangan perusahaan yang minim. Artinya ketika hal itu bersamaan terjadi, maka sudut pandangnya adalah dikembalikan pada pimpinan itu sendiri. Ketika pimpinan memberikan pembekalan, maka keuangan yang minim dapat ditanggulangi dan kondisi karyawan juga dapat memiliki pengetahuan terhadap hal-hal yang berkaitan atas kemajuan perusahaan dari pimpinan itu sendiri. Maka dapat ditekankan untuk pengembangan karyawan adalah tugas seorang pimpinan itu sendiri. Maka seorang pimpinan diharuskan memberikan pembekalan kepada setiap karyawan untuk kemajuan perusahaan, baik secara persuasif maupun secara spekulatif. Artinya dapat berdasarkan individu per individu ataupun berdasarkan komunitas dari perusahaan itu. Baik, dapat disimpulkan untuk pertanyaan seperti ini, maka yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin adalah opsi D. Baik, untuk indikator soal ini adalah
peka terhadap pengembangan diri karyawan, bukan hanya memberikan pekerjaan saja, menuntut diselesaikan dengan cepat, sesuai prosedur masalah di atas, bisa memberikan pembekalan dan pelatihan yang diberikan oleh pemimpin itu sendiri, karena menanggulangi masalah keuangan yang minim. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.